Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan pimpin ketua kelasnya untuk berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih ya. Kemudian saya cek dulu ya kehadiran kalian. Barangkali ada yang tidak masuk, siapa? Ada Randy yang mungkin beliau sedang sakit dan katanya sedang ada kontrol ke rumah sakit. Kemudian yang lainnya juga ada konfirmasi sedang kegiatan eskul ya. Saya boleh dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran dimulai, cek dulu kerapihannya. Ayo sambil berdiri. Rapi supaya rasa nasionalisnya ada pada diri kalian. Kita sama-sama menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Tetap sambil berdiri ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk. Baik, kita mulai ya. Nah, kemudian sebelum kita menginjak ke materi yang hari ini akan kita pelajari, kita mengingat-ingat dulu kembali yang materi yang sudah kita pelajari pada waktu kemarin. Yaitu apa materinya? Transaksi. Apa itu transaksi? Perpindahan. Selain perpindahan apa? Pergerakan. Ada lagi? Pergerakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada ya, nggak ada. Nah, jadi transaksi itu boleh dikatakan perpindahan, kemudian pergeseran, kemudian apa lagi, satu lagi? Pergerakan. Nah, itu di transaksi itu ada dua arah ya, ada atas dengan bawah, kemudian samping kanan, samping kiri. Nah, ini penyajiannya itu dalam bentuk diagram kartesius yang terdiri dari berapa kuadran? 4. Kuadran ya. Kuadran 1 dua-duanya bernilai Positif. Kuadran 2 X-nya negatif. X-nya negatif, Y-nya Positif. Kuadran 3 X-nya negatif. X dan Y-nya sama-sama negatif. Kuadran 4 X-nya positif. Y-nya negatif. Nah, jadi mengulang lagi untuk relasi itu tinggal sesuaikan saja dengan kemana akan ditranslasikannya ya. Kalau misalkan translasinya ke arah kanan berarti itu bernilai positif. Kalau translasikannya ke arah kiri itu bernilai negatif ya. Nah, kemudian ini materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang refleksi, tapi masih dalam materi babnya itu adalah transformasi geometri. Jadi semuanya transformasi geometri itu ada 4 ya. Yang ke satu kalkulasi, yang kedua hari ini akan kita pelajari yaitu refleksi. Nah, kemudian yang keduanya dan yang ketiganya mungkin nanti di pertemuan yang akan datang ya. Baik, sebagai pendahuluannya ini saya akan sajikan 2 buah video tentang refleksi ya. Diperhatikan ya, nanti kasih komentarnya apa tentang video itu. Masih ada materi translasinya ya. Nah, ini ada yang khusus tentang
refleksinya supaya lebih jelas lagi. Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan bayangan diri kalian yang ada di kaca tersebut? Sebenarnya bayangan itu merupakan kebalikan dari diri kalian loh. Jadi, misalkan kalian berdiri di depan cermin dengan memegang piala di sebelah tangan kiri. Nah, dari yang sudah disajikan, coba informasi apa yang kalian dapat dari video yang sudah ditayangkan tadi? Acungkan tangan, siapa yang menjawab? Ya, silakan Fajril. Nanti setelah Fajril Alia ya. Alia sudah acungkan tangan. Ya, silakan. Sudah aja di sini. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Informasi yang saya dapat dari video tersebut yaitu bahwa dalam transformasi geometri ada dua macam yang kita akan pelajari hari ini, yaitu transaksi dan juga refleksi. Untuk transaksi sudah dipaparkan di pertemuan sebelumnya, dan untuk refleksi akan kita pelajari hari ini. Jadi refleksi itu adalah suatu perpindahan titik dalam bidang kartesius, dan sifatnya itu satu, jaraknya sama, dan dua, ukurannya sama, yang ketiga bayangannya terbalik. Ya, baik, terima kasih Fajril. Ada lagi yang mau menginformasikan dari video yang sudah ditayangkan? Alia. Baik, izin menjawab. Untuk dari tadi yang sudah ditayangkan, itu terdapat pada ukuran yang kita akan bercermin itu ukurannya sama. Namun untuk bayangannya itu jadi terbalik. Kalau misalkan kita memegang menjadi tangan kanan dan jika di kaca akan kita terlihat menang seperti di tangan kiri. Ya, terima kasih. Terima kasih Alia. Ada lagi yang mau menambahkan tentang video yang sudah saya tayangkan tadi? Jadi nggak ada? Ya, jadi refleksi itu, kata lain dari refleksi adalah pencerminan. Nah, kata dasar dari pencerminan itu adalah cermin. Nah, mungkin kalian di rumahnya itu pasti ada cermin ya yang suka dipakai. Biasanya itu di waktu pagi-pagi setelah mandi mau berangkat sekolah atau mau berangkat kerja, ya pasti selalu bercermin. Nah, dari percerminan itu apakah wajah kita berubah bentuk atau tidak? Tidak. Yang berubahnya apa? Nah, bayangannya aja. Kalau benda aslinya itu misalkan ini tangan kanan, maka kalau dicerminkan menjadi tangan kiri. Apakah jaraknya sama? Sama. Ya, jadi pencerminan itu tidak merubah bentuk dan tidak merubah jarak, hanya merubah bayangannya aja, yang tadinya kanan menjadi kiri. Ya, itu sekilas tentang pencerminan. Nah, kemudian untuk pembelajarannya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis dan membandingkan serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks geometri transformasi. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya: 1. Membandingkan perubahan posisi objek sebelum dan setelah direfleksikan atau dicerminkan dengan menggunakan matriks atau pencerminan. Nah, ini IPK-nya ada 3. Kemudian, untuk tujuan hari ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model PBL, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan sifat-sifat refleksi. Nah, misalkan yang tadi ya sudah ada perwakilan dari kalian yang sudah menjelaskan tentang refleksi dan sifat-sifat refleksi. Nanti sistem pembelajarannya, nanti kalian membuat sebuah kelompok ya yang sudah saya tentukan pada minggu lalu. Silakan nanti berbuat kelompok. Kemudian, nah, untuk materi boleh kalian mencarinya dengan HP ya, khususnya mencari materi yang berhubungan dengan materi refleksi atau pencerminan, boleh menggunakan HP ya untuk mencari informasi-informasi. Nah, selain di HP itu boleh yang ada buku paket, silakan pakai buku paketnya ya. Jadi jangan hanya satu sumber aja, boleh dari buku paket atau boleh dari internet menggunakan HP masing-masing. Sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada,
Ini misalkan ada ini yang bilangan aslinya, ini bayangannya. Ini sebagai apa? Cermin. Ya. Dari sini ini cermin. Ya, ini kan bentuknya nggak berubah, ya. Nggak yang bilangan aslinya bintang, tapi kesini jadi bulan kan enggak. Jadi tetap bintang aja. Kemudian jarak masing-masing titiknya ini sama. Misalkan dari sini ke sini, ini misalkan 3 cm, dari sini ke sini juga 3 cm. Jadi nggak mungkin kalau ini misalkan 3 cm, dari sini ke sininya jadi 4 atau 5. Enggak ya. Jadi tidak berubah bentuk dan tidak merubah jarak. Ya. Nah, kemudian ilustrasi pertama, ini ilustrasi keduanya seperti ini. Nah, ini ada seorang gambar wanita dengan tinggi 160, dicerminkan ini tetap tingginya menjadi 160. Tidak mungkin menjadi 150 atau menjadi 200, enggak ya. Jadi tetap hasil aslinya itu dengan bayangannya itu sama. Coba berbedanya apa tadi? Ini jaraknya juga sama ya. Ini 50, ini 50. Nah, kemudian seperti yang tadi saya di awal itu ada diagram kartesius. Nah, ini ada 4 kuadran ya. Ini kuadran ke-1, ini kuadran ke-2, ini kuadran ke-3, ini kuadran ke-4. Nah, nanti ada sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Jadi baik, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok 1 mau di mana? Mau di sini, mau di sini, mau di sini. Bebas, terserah ya. Silakan buat 5 kelompok saja. Ya. Jadi kelompok 1 siapa? Raisa ya. Raisa, silakan. Kelompok 2 Eva ya. Kelompok 2 Eva. Kelompok 3-nya dari Ayah. Ya, begini kelompok. Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Ya, di
untuk teknik presentasinya, ini nggak ada yang tanyakan ya tentang LKPD-nya, aman semua ya. Ya. Nah, untuk teknis presentasinya, saya ingin ngecek masih fokus atau enggak ya. Kita bermain angka lah sedikit. Jadi yang benar menjawab, nanti yang duluan presentasi ya. Yang benar menjawab yang pertama presentasi dan juga selanjutnya. Ini clue-nya, kita yang zaman sekarang sedang viral-viral tentang ice breaking ya. Clue-nya tentukan hasilnya ya. Jika 1 tambah 1 3, 3 tambah 2 4, 2 tambah 4 berapa? 5. Perhatikan clue-nya tentukan hasilnya. 1 tambah 1 3, 2 tambah 3 4, 3 tambah 1 berapa? 5. Ya, silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya, nanti kalau misalkan ada jawaban yang beda, silakan ditanggapi atau ditanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai jawaban dari LKPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya Lydia. Nama saya Zalma Fazia Ramadhani. Nama saya Wastu Tanai. Nama saya Nurul. Nama saya Nurul. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya adalah sesuai dengan rumus. Jika direfleksikan oleh sumbu Y, maka X sama dengan min X aksen, Y sama dengan Y aksen. Disubstitusikan untuk persamaan dan memperoleh hasil akhir yaitu 3X tambah 2Y tambah 5 sama dengan 0. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ada tanggapan atau hasilnya sudah sama? Ada yang beda di kegiatan 3 refleksi terhadap sumbu Y. Yang bagian B-nya itu min 8. Yang lain ada tanggapan? Ya, kalau nggak ada, terima kasih ya presentasinya. Kasih ini dulu, kasih audio dulu. Bayangan kedua adalah A, X, Y direfleksikan jadi A aksen min X, Y. Dan Baik, sebelum kami tutup presentasinya, ada yang mau bertanya? ada tanggapan atau ada yang mau bertanya atau hasilnya sudah sama semua? Sudah sama semua? Ya, sepakat ya? Ya, baik. Kasih applause dulu. Silakan ditutup presentasinya itu. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12. Clue-nya masih sama, tentukan hasilnya. Sama satu. 9. Ini ya silakan. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai sifat-sifat refleksi. Dari yang kami diskusikan, refleksi mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu objeknya sama dan bayangannya juga sama, tidak berubah bentuk. Yang kedua, jarak antara objek dan juga bayangannya sama. Dan yang ketiga, bayangannya itu terbalik. Kegiatan 2. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya apa yang barusan kalian dapat dalam pelajaran hari ini? Yang pertama itu khususnya tentang refleksi ya. Kesimpulannya apa dari refleksi itu? Ya, pencerminan. Kemudian ada sifat-sifatnya? Ada. Sifat-sifatnya? Jarak titiknya sama, bayangannya beda. Terus? Ya, jadi refleksi itu adalah pencerminan. Jadi pengertian singkatnya itu adalah pencerminan. Ya, nah kemudian sifat-sifatnya itu bentuk dan bayangannya itu tidak berubah, ya, tidak berubah bentuk. Kemudian jarak titik ke cermin, kemudian dari cermin ke jarak bayangannya itu juga tidak berubah. Ya, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Apa, Adriel, pertanyaannya? Selain dicerminkan terhadap sumbu X dan Y, apakah ada garis lain yang bisa dicerminkan? Oh iya. Nah, sebetulnya untuk jenis-jenis refleksi itu banyak ya, dikarenakan waktunya terbatas. Jadi untuk kali ini diambil dua saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan nanti ada lagi pencerminan terhadap X sama dengan min Y, kemudian Y sama dengan min X, kemudian pencerminan terhadap titik 0,0. Jadi jenis-jenisnya itu banyak. Ya, ini dikarenakan waktunya tidak cukup kalau semuanya, jadi cukup ke sumbu Y aja dulu. Nah, mungkin yang selanjutnya itu nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, ada lagi? Ya, Raisa. Izin bertanya, untuk contoh lain dari pencerminan dalam kehidupan sehari-hari apa ya Pak? Nah, contoh lainnya itu kalau misalkan pada sebuah binatang, itu kan binatang yang bisa terbang mempunyai apa, sayap. Ya, itu kan sayap bentuknya sama. Nah, anggap aja si badannya itu sebagai cermin. Ya, dan masih banyak lagi ya. Mungkin nanti untuk referensinya kalian bisa cari sendiri. Ya, baik, untuk terakhir, nah ini ada soal evaluasi. Saya akan bagikan soal evaluasi, silahkan dikerjakan. Ini waktunya kurang lebih 5 menit. Ya, selesai tidak selesai harus ditunjukkan. Ya, silahkan dikerjakan. Ini sekalian dengan lembar surveinya, ya, lembar surveinya diisi. Ya, untuk satu orang. Saja lagi. Lembar surveinya diisi sesuai perasaan kalian untuk pertemuan hari ini. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit. Oh, yang KPD-nya kumpulkan dulu. Yang KPD-nya maaf. Waktunya 2 menit lagi. Sudah? Ya, kumpulkan. Yo, yang belum, mana yang belum? Sudah ya semuanya? Nah, kemudian untuk terakhirnya, baik, kita sudah mulai dari tadi di awal ya, persepsi, kegiatan intinya itu kalian sudah melaksanakan ini diskusi dan
sesinya. Ya, kemudian nanti ada tadi ada sanggahan-sanggahan, kemudian tambahan-tambahan dan pertanyaan-pertanyaan. Bagian KPD-nya belum sempurna, nanti disempurnakan lagi. Kemudian evaluasinya sudah. Nah ini tadi kalian sudah menarik kesimpulan ya. Ini kesimpulan yang hari ini itu apa? Sekali lagi tentang pengertian refleksi. Kemudian ada sifat-sifat refleksi dan cara menentukan pencerminan dengan menggunakan matris. Ya, jadi ada 3 kesimpulan untuk hari ini. Kemudian, nah untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke rotasi atau perputaran. Kalau rotasi perputaran ini hubungannya dengan sudut, ya, dengan sudut istimewa. Baik, ya, semuanya bisa dipahami? Bisa. Baik, terakhir sebelum ditutup dengan doa, ya kita berdiri dulu sebentar untuk menumbuhkan jiwa sosialisme yang baik. Kita menyanyikan dulu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik, sebelum diakhiri dikarenakan tadi di awal kita berdoa ya sebelum pembelajaran, sekarang di akhir pembelajaran kita berdoa lagi. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Kita mengakhiri belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.